Hello again everyone, welcome back again di Trio Quack Quack dengan saya Kevin, Ko Sylvester dan Ko Jonathan. Gimana nih kabar kawan-kawan seminggu ini? Ngeliat market flat. Semalam FOMC, terus sekarang naik. Kata orang bull trap. Aduh, gak seru nih ya yang diobrolin hari ini nih. By the way, gimana kabarnya Ko Sylvester? Good, Kayak baru gunting rambut nih, tambah tampan. selalu tampan. Waduh, mantap. Karisma plus 100. Iya. Kojon gimana? Oke, aman ya? Aman. Aman. Anyway guys, buat kalian yang baru pertama kali datang ke channel Trio Kwek Kwek, don't forget to hit the subscribe button. Jadi saya harus ngomong di depan karena masih males pencet subscribe buttonnya ya. Padahal ya, viewers kita average-nya lumayan ya, teman-teman sekalian ya. Dan ada beberapa yang request kan, pengen ngundang ini, ngundang itu dong, dan bla bla bla. Boleh. Tapi subscribe-nya dulu ya, 10.000 lah minimal. Jadi kita bisa bargain gitu kan. Ayo datang dong, subscribers gue 10.000 nih. Walaupun kalah ya sama mereka ya. Ya, anyway guys. Hari ini Kalau boleh, ya. kalau kali ini nanti yang subscribe lebih banyak dari yang view, kita undang Michael Saylor. Gimana? Waduh, boleh dong. Boleh dong. Gimana Michael Saylor? Saya sih percaya ya. Kalau Tapi Sylvester kayaknya ada kalau channelnya. Michael Saylor nggak bisa, kita undang Michael Wian aja. Boleh. KW-nya ya, KW super. Gabung. Oke. Anyway. Tadi malam FOMC. Ya, saya nggak pakai banyak cincong pacong ya. Langsung aja nih saya tembak ke Ko Sylvester, Ko Jonathan. Gimana tanggapan kalian terkait dengan Jerome Powell dan Federal Reserve yang masih tidak mau mengubah proyeksi suku bunganya? Akan tetapi, kabar baiknya, katanya per awal bulan April, balance sheet-nya mereka yang tadinya dikuranginnya dalam sebulan itu di 25 miliar dolar, dipangkas jadi cuma 5 miliar dolar. Jadi likuiditasnya ditahan nih ya untuk tetap berada di market, namun suku bunganya nggak ditambahin pangkasan untuk tahun 2025. Dampak sementara ke market adalah rebound pada stock market dan juga pada Bitcoin. Nggak terlalu jauh, nggak terlalu signifikan. Tapi memang kalau kita melihat dari kondisi yang ada, saya berpikir hal ini wajar. Mengingat pricing in ya. Artinya market sudah tahu dong, sudah mengantisipasi kalau Fed, wah kayaknya bakalan tetap neutral nih. Ya, karena dia mempertahankan pandangan mereka bahwa inflasi akan naik gara-gara tarif. Dan setelah statement tadi malam ternyata rebound. Nah, kalau Ko Sylvester biasa pertanyaannya kan adalah, kira-kira nih, lengket nggak sih? Gitu. Langsung nih ke Ko Sylvester. Yuk, gas Ko. Ya, jadi yang gue tangkep ya dari Yes. FOMC kemarin tuh, basically moving forward artinya bergerak sesuai Fed tuh bergerak sesuai rencana mereka menuju yang mereka udah ngomong-ngomongin ini. Mereka belum ganti gaya, belum rubah. Nah, Yep. yang menarik, dia mau reduce cap-nya balance sheet mereka dari 25 miliar ke 5 miliar. Nah, kita ambil konteks ya. Ini 25 ke 5 ini banyak. Maksudnya, gue kasih sedikit konteks dikit deh buat teman-teman ya. Reduce balance sheet itu maksudnya apa sih? Maksudnya ngapain terus Fed? Jadi simpelnya Fed itu punya pembukuan juga sama kayak perusahaan biasa. Di sisi kiri ada aset, di sisi kanan ada liability. Nah, di bagian aset tuh dia punya mostly paling umum dia punya treasuries, artinya surat utang pemerintah sama mortgage backed securities. Artinya itu utang-utang yang pokoknya itu dari KPR orang-orang rakyat Amerika dipakai buat utang pakai sana, itu surat utangnya. Nah, yang kemarin dia lagi ngomong tuh US Treasuries, maksudnya apa? Jadi selama ini, saat ini nih Fed itu udah punya banyak banget surat utang pemerintah. Nah, surat utang tuh kan ada jatuh tempo ya, masa jatuh tempo. Jadi ada yang 10 tahun sekali, 5 tahun sekali. Nah, karena dia udah banyak, udah hampir puluhan tahun nih, setiap bulan tuh ada yang maturing, ada yang jatuh tempo. Ya. Bulan ini jatuh tempo
berapa miliar gitu. Nah, Fed tuh punya dua pilihan mau diapain nih yang jatuh tempo. Gitu. Ya, umumnya kalau yang ya dalam kondisi yang biasanya Fed tuh punya antara Fed mau ya udah jatuh tempo, aku Biarin. terima uang ya, kan kamu udah utang aku, ya udah, Ya. kamu utang aku 5 miliar dolar, surat utang sini, aku kasih surat Balikin. utangnya ke kamu, aku dapat uang 5 miliar dolar, that's it, gitu kan? Plus Nah, bunga tapi dong. kalau kayak gitu uangnya masuk ke Fed, gitu, uangnya nggak balik lagi pemerintah. Ya, nah, Ya. pilihan berikutnya yang umumnya dijalanin Fed juga, itu Fed bilang ya udah aku maturingnya, yang mature aku tahan lagi deh, gitu. Ya udah. Jatuh tempo 5 miliar, sini tukar lagi surat utangnya 5 miliar sini. Jadi aku nggak beli, tapi surat utangnya aku punya, ya udah aku tetap tahan. Yang udah jatuh tempo, aku balikin uangnya, aku ambil lagi surat utangnya. Itu namanya renew maturity. Nah, yang mereka mau lakukan adalah selama ini 25 miliar dolar itu yang selama ini ditahan itu begitu maturing, itu mereka nggak renew. Artinya ditahan gitu kan, duitnya ya udah sini disedot setiap bulan tuh 25 miliar masuk mereka gitu. Nah, sekarang yang nggak renew itu cuma 5 miliar. Artinya yang 20 miliar itu nanti dia renew, uangnya dibalikin lagi. Jadi ada duit pasar ditambahan di pasar Amerika gitu 20 miliar dolar mulai 1 April. Nah, konteksnya 20 miliar dolar ini banyak atau enggak? Ya, bisa dibilang tengah-tengah lah kalau aku bilang banyak atau enggak tengah. Karena kita mau tahu banyak atau enggak. Kenapa? Karena kita mau tahu ini sebenarnya berdampak atau enggak ke market. Nah, aku kasih dua konteks, dua kebijakan Fed yang kiri dan kanan ya, yang efeknya besar. Satu pas COVID, Fed turunin Fed funds rate hampir 0. Itu efeknya apa? Efeknya ke market, itu uang baru keluar, itu sekitar 7 triliunan baru, 7 triliun dolar. Bayangin ya, itu gede banget kan, keluar uang baru 7 triliun dolar. Dibandingin ini 20 miliar dolar per kali setahun berapa? 20 kali 250 miliar dolar setahun ya, kecil lah. Ya nggak nyampe berapa persennya. So itu kecil, efeknya nggak segitunya. Tapi kalau kita bandingin sama 2 tahun lalu pas lagi krisis perbankan, Fed juga sama tuh modelnya. Dia keluarin uang, dia buang uang baru buat bank-bank yang lagi reserve-nya kecil itu sekitar 300-an miliar dolar. Ini lumayan kan, skalanya lumayan masuk. Jadi yang aku mau bilang kali ini tuh yang kemarin Fed ngomongin nggak seheboh turunin suku bunga sampai 0, efeknya nggak sedrastis itu, tapi lumayan lah. Market pasar bisa lihat, oke, berarti Fed nih serius, Fed mau tambah liquidity, meskipun liquidity-nya nggak sebanyak itu. So, bisa lengket atau enggak, menurutku balik lagi nggak mungkin sampai selengket euforia tuh nggak mungkin. Tapi lengket untuk bisa nahan market sampai pesimisnya minta ampun, sampai jatuhnya terlalu dalam waktu yang cepat ya. Momentumnya tuh turun-turunnya gitu, menurutku lumayan lah. Gitu sih. Kalau Oke, baik. Aku mungkin mau nambahin kok. Jadi sebetulnya dia bukan nambahin likuiditas sih. I mean, likuiditasnya berarti kan sebenarnya udah ada ya. Karena sekarang kan uangnya istilahnya itu memang sedang dihutangin gitu kan. Nah, saat jatuh tempo itu sebetulnya antara dia mau tarik uangnya supaya tidak beredar di sistem, atau ya udah gue biarin aja di situ. Bener kan ya? Artinya 20 nggak miliar disedot, ini uangnya tidak. nggak disedot, tapi dia nggak beli baru. Oke, berarti istilahnya dia tidak menambah likuiditas, melainkan mempertahankan likuiditas yang ada. Mungkin bahasa yang tepat seperti itu kali ya. Oke, baik. Berarti tadi, kalau menurut Coach Sylvester, lengketnya nggak sampai euforia nih. Wah, ini berarti problem berikutnya adalah naratifnya kurang mantep. Ya, berarti ya. Soalnya aku banyak tuh ya, maksudnya ada beberapa orang bilang kayak, wah ini The Fed berhenti QT nih, bentar lagi QE printing money. Itu relate nggak kok? Kalau jujur ya, kalau menurutku nggak begitu cara kerjanya sih. I mean, ketika dia berhenti QT ya artinya dia pertahankan likuiditas, tapi belum tentu juga kan dia mau printing money. Bener nggak? Jadi kalau QE, Yes. setauku itu artinya Fed dengan aktif beli aset, beli security, beli aset. Jadi kalau sekarang kan dia cuman yang kayak Kevin bilang kan, dia Invest cuman ya.
nggak narik, tapi dia nggak beli gitu. Jadi itu sih menurut gue ya. So Oke. ya itu. Hmm. Oke, berarti it's not a QE dong. Karena ini banyak banget yang masih belum No, paham no, no, kok. no. Enggak. Berhenti QT, Ini pivot. mereka pikir Menurutku ini artinya pivot QE. aja sih. Oke. Berarti ini kayak lagi rate hike, terus mulai pause So, gitu ya. Kalau pas PDKT ini, kalau Yes. lagi suka cewek ini waktu PDKT lah gitu kan. Waktu ya Iya, belum iya. akrab-akrab banget gitu, tapi udah mulai PDKT. Waduh. Oke. Got it. Nah, itu berarti buat teman-teman tuh ya yang punya pemahaman kalau The Fed berhenti atau mengurangi QT-nya bukan berarti dia langsung QE juga. Ini baru PDKT. Bukan langsung jadian ya. Begitu kan maksudnya Ko Sylvester ya. Ya kalau Jono yang deketin cepet jadiannya bro, ganteng dia Oh iya soalnya. benar ya. Ininya mantap ya. Bisa aja. Iya. Oke, by the way, kalau kok Jonathan gimana kok? Mungkin ada pandangan terkait dengan kondisi tersebut gitu. Ya paling nimbrung aja sama poin terakhir kan, lagi ngomongin tentang market expectation. I think I can share probably a chart yang lumayan menarik buat gua. Nggak tahu buat Oke. kalian gimana. Tapi gua ini di Xiaomi FedWatch Tool ya. Yes. So sedikit konteks buat ini nih tuh, jadi kan ada tanggal-tanggal FOMC berikutnya gitu kan. Ya. Meetingnya kapan lagi, dan juga ini lagi nge-compare ekspektasi market dari kayak bulan lalu, minggu lalu, kemarin sampai sekarang gitu kan, sejak udah FOMC gitu. Jadi kalau ngelihat progresnya, kita bisa ngelihat kalau ekspektasi market of course langsung berubah kan, setiap kali ada meeting tuh pasti mereka akan berubah gitu. Dan yang menarik di sini ya, buat ekspektasi buat next FOMC meeting which is 7 Mei, itu semakin kencang mereka berekspektasinya adalah untuk masih di hold gitu. Jadi ekspektasi market adalah bulan ini di hold, bulan depan di hold. Lalu kalau udah masuk ke yang 18 Juni, nah ini yang baru menarik. Tadi kita ngomongin kapan nih QE-nya, kapan ada rate cut selanjutnya. I think sekarang adalah ada kurang lebih 73% dari, ini kan survei kan ya. Jadi kayak data dari market, orang-orang itu berekspektasinya seperti apa. 73%, 74% itu expect akan ada rate cut di FOMC meeting yang di bulan Juni. Gitu. Jadi ini pun setelah meeting kemarin itu probability-nya naik gitu kan. Jadi yang mangkas 25 bips sama mangkas 50 bips itu naik tuh probability-nya. Gitu kan. Dan ya seterusnya lah, kita mungkin paling dekat berarti sekarang market expect kalau Juni akan ada rate cut pertama. Setelah itu ya mereka akan berspekulasi lah kapan nih rate cut keduanya. Gitu kan. Kalau berdasarkan data ya maybe further down the road gitulah ya. Tapi yang kita bisa expect sekarang, sentimennya adalah untuk sekarang rate cut itu akan terjadinya di Juni, which is interesting gitu kan. Dan apa sih takeaway gue kalau ngomongin ini ya gitu? I think podcast yang lalu juga gue sempat ngomong kan, kayak I think itu biasanya market will price in, the price action will the prices will be priced in bukan pas tanggal dia actually hari H gitu. Kemungkinan besar akan di front run gitu. Jadi kalau benar rate cut akan terjadi Juni, pasti ada positif price action di months leading up to it atau weeks leading up to it. So I'm assuming sih kemungkinan yang gue rasa adalah kalau benar Mei tetap di hold, lalu si Jerome Powell udah dovish lagi gitu kan. Kemungkinan price actionnya udah akan mulai akan berangsur positif, apalagi kalau probability untuk rate cut di bulan Juninya spike lagi gitu, bisa nyampe di 80% atau 90% ke atas. Nah itu kemungkinan market sentimennya akan udah bullish dan swing lah dari fears jadi lebih ke greed gitu. So we'll see. Oke guys, gue ada 2 hal menarik yang gue mau share nih. Ya, yang gue dapat pertama ini nih ya. Hold on, gue share screen ya. Siap. Ini, hold on. Ini. Ya, pertama, pertama disiapin. The market is in fear, gitu ya. Sekarang ya, is in fear. Kenapa?
lihat gold deh, harga gold sadis man. Ya, Ini ini kalau udah nih all time high. 1 hour ya, 1 day nih, tuh, buset. Nah, gold tuh selalu naik biasanya kalau ada ketidakpastian gitu ya. Ini orang bingung Ya, mau ya. ngapain gitu ya. Dan lu lihat aja chart dari sini men, dari sini ke sini tuh. Dari 19 Desember ke sini naik lurus ke atas. Dan belum ada tanda-tanda slowing down gitu. Jadi itu Ya. pertama yang ini kan kita lagi ngomong baca market ya. Pertama market is Yes. in fear. Dan kedua ini hopiumnya nih, hopiumnya. Oke. Akhirnya setelah merah-merah terus gitu. Ada belanja ya. Bitcoin ETF tuh sekarang hijau 4 hari berturut-turut gitu. Ya kan? Nah, dan nih perhatiin deh, tadi kan Jono bilang front run ya. Dari mulai 17 Maret tuh udah mulai hijau. Hijaunya lumayan 274, 209. FOMC-nya kemarin kan Yes. seolah itu yang beli nih kira-kira udah ada bayangan nih Iya, iya. respon pasar gimana gitu. Meskipun sekarang turun lagi ke 11 dan by the way ini jadi ada 2 orang buyer, ada 2 tipe buyer di ETF, satu investor, satu trader. Jadi gue nggak yakin, gue nggak tahu ini tipe yang masuk nih trader atau investor. Tapi gue yakin ada lumayan besar trader karena sekarang ini yang lagi berjaya nih lagi main nih trader sih, setahu gue ya. Yeah. Jadi so just to keep konteks aja gitu, belum tentu semua nih masuk invest jangka panjang. Bisa masuk besar, bisa lagi keluar besar. Ini fragile gitu. Go. Oke, mantap. Thank you kau buat sharingnya. Alright ya, lanjutan berikutnya teman-teman sekalian menyambung dari situasi yang tadi. Kalau berdasarkan The Fed yang rencananya mau reinvest 20 miliar itu per bulan April, artinya asumsinya kan bulan April ya, bisa ada ya sedikit dorongan sentimen-sentimen yang agak membaik. Tapi di saat yang sama kan Trump mau terapin tarif balasan ya, dan itu terjadi di bulan April juga. Nah, speaking of Trump, katanya hari ini dia bakal ngomong nih di sebuah event Digital Asset Summit. Nah, aku terus terang nggak dalam nih research-nya. Mungkin teman-teman di sini, Ko Sylvester dan Ko Jonathan, boleh share ya. Kira-kira apa nih yang bisa kita expect dari Trump yang akan ngomong pada event Digital Asset Summit malam hari ini. Atau lebih tepatnya ya, kalau di sono berarti nggak malam ya, mungkin siang atau sore gitu. Ya, langsung silakan. Go, Siapa Joe, yang go. mau ambil duluan? Wes. Baru pertama kali denger. Oh, malah baru dengar ya? Ya, gue juga denger baru gua. dengar sih. Gue nggak keep up. Berarti Oh, kayak serius? Pin nih kita harus tanyain. Pin, menurut lu gimana? Waduh. Jadi sebenarnya gini ya, ini Digital Asset Summit harusnya kalian yang jawab. Enggak. Gini. Aku juga sebenarnya nggak ngikutin, terus terang aja. Mungkin lumayan bisa dibilang udah tau lah ya. Ini kayak kita bilang udah pengulangan aja nih. Starting dari momen Donald Trump dilantik, kemudian seperti biasa Trump ya memberikan Twitter harapan, kemudian dilanjut ke event apa namanya kemarin itu? Saya lupa lagi ya, Crypto Summit ya di White House. Saking nggak pentingnya sampai lupa kalau ada itu ya. Nah, akhirnya kita jadi nggak berpikir ya bahwa apa iya Digital Asset Summit ini bisa sebegitu berpengaruhnya. Sebenarnya sih saya curious ya, kira-kira dari event tersebut apakah bisa gitu ya menghadirkan sebuah naratif baru yang cukup hot. Karena sekarang naratif yang lagi dimainkan itu adalah Ripple ya, kasus Ripple with SEC. Akhirnya beres setelah drama bertahun-tahun. Itu kalau sinetron udah tersanjung ya, udah jilid kesekian, atau Cinta Fitri ya. Zaman saya dulu masih kecil tuh, buset sampai season 11, 12, 13 masih lanjut ya, udah sampai anak, cucu, cicit ya, semuanya ada ya. So, akhirnya beres kan, Ripple versus SEC gitu. Dan ini sebetulnya thanks to Trump administration, karena SEC akhirnya ngelepas orang yang paling musuhin kripto, yaitu Gary Gensler. Dan sekarang SEC bisa dibilang kayak kemarin ya banyak banget ya update-nya ya. Coinbase beres, Binance US kayaknya beres. Kemudian juga
Uniswap itu juga beres. Kemudian beberapa yang dianggap securities katanya sudah bukan securities. Ini udah enak banget gitu. Sebenarnya environment-nya ke depan kan cukup baik sekali. Nah, pertanyaan saya, menurut Ko Sylvester dan Ko Jonathan nih, dengan kondisi Digital Asset Summit, apakah mungkin dia akan menyebutkan soal kondisi tersebut, dan kira-kira follow up-nya gimana gitu? Apakah market bisa ngedapetin fresh narrative berhubungan dengan kondisi yang terjadi terhadap Ripple dan SEC? Ini balik lagi kalau kata Ko Sylvester lengket atau enggak nih. Itu doang pertanyaan saya tuh. Langsung nih. Ya, gini. Yes. Oke, jadi kita dari konteks kita trader atau investor ya, Yes, koin-koin yes, kripto yes. kan. Betul. Menurut gua pribadi, menurut gua jangan terlalu banyak berharap gitu ya, Hmm. dari event-event serius kayak gini. Nah, kenapa? Karena ada dua jenis produk di kripto kan. Satu koinnya, price action koinnya, satu utilitiesnya, perusahaannya, apa yang dia buat tuh semua. Itu sometimes most likely nggak selalu berhubungan atau nggak ada hubungannya gitu. Ya. Jadi koin yang teknologi yang canggih yang benar-benar bagus, ya contohnya Cardano gitu, belum tentu harganya to the moon banget gitu, terus-terusan. Ya. Ya pas lagi hype ya naik terus, tapi kalau pas lagi turun, meskipun tag-nya terus naik, koinnya turun. Jadi dua itu nggak sinkron. Nah, Ya. yang lagi rame dan lagi mau dijalanin sama Trump itu, poinnya dari segi teknologinya, bisnisnya, perusahaannya. It has nothing to do sama price action koinnya gitu ya. Mungkin Ya. untuk sesaat price action koinnya bisa naik gitu ya. Tapi Ya. justru yang bisa kejadian justru price actionnya bisa jadi kayak stable coin. Nah, contohnya apa? Ya the old lovely Ripple kan, XRP gitu. Yes. Perusahaannya gede, setiap bulan kita lihat kerja sama dengan Development-nya jalan. sini untuk perusahaan untuk jasa apa ya, gue lupa ya. Ya banyak kan kerja sama bank, Ya, tapi ya, ya. koinnya flat gitu. Jadi most likely kemungkinan yang terjadi sama koin-koin yang serius atau yang dalam naungan made in USA, most Ya. likely itu kalau gue bilang. Jadi jangan fokus kita jangan lihat ke arah sana guys. Cari yang narasi gitu ya. Yang narasi artinya yang mungkin narasi gambar anjingnya Sizi atau kucingnya Jono gitu. Ya, gue nggak bilang itu udah dijen paling ujung ya, tapi poinnya tuh something yang nggak ada hubungannya terlalu sama bisnisnya yang the real bisnis seriusnya untuk sekarang ya kalau gue lihat Ya. gitu ya. Oke. Artinya sebenarnya ya tetap ya, maksudnya walaupun katakanlah eventnya serius, paling-paling begitu lagi. Bener ya, seperti itu. Sebenarnya gini ya, teman-teman ya, saya pengen sharing ya. Kita ngerti kok perasaan kalian ya sebagai para holdersnya kripto gitu. Karena kita juga holders ya kan. Artinya kalau misalkan kalian kecewa nih, ini event begini lagi. Sebetulnya kalau saya dari sisi investor, kita ngelihat secara jangka panjang ini bagus gitu loh. Artinya secara infrastructure tuh lagi ke-build, ya kan? Di-compare dengan dulu yang mungkin ya udah bener-bener P2P aja gitu. Maksudnya player versus player gitu. Di-compare dengan situasi saat ini yang institution udah pada ikut masuk, kemudian udah mulai ada big money. Ya obviously mereka sebelum invest pasti mereka pengen pastiin dulu dong kalau ini istilahnya oke nggak nih in the long run gitu ya. Dan untuk memastikan ke arah sana, obviously ya infrastrukturnya juga harus bagus gitu. Jadi pondasinya harus kuat. Mungkin itu yang disampaikan ke Sylvester yang dimaksudkan bahwa even tech-nya berkembang, development-nya ada, bukan berarti ya koinnya pasti bakal booming gitu, pasti bakal to the moon ya. Ini banyak sekali kesalahpahaman dari para investor kripto. Mungkin karena ngelihat kripto tuh enak gitu ya, kayak sebentar 10x ya kan, sebentar 5x gitu. Akhirnya apa? Ya nunggu 2 bulan pun katanya ini nunggunya sampai 7 kali bulan purnama. Waduh ya. Saya ada dapat beberapa kali komen seperti itu dan saya jujur bingung ya karena investing itu not like investing for now, for some people gitu. Nah, mungkin Ko Jonathan boleh share juga nih, kira-kira pandangan Ko Jonathan gimana tuh? Setuju atau sependapat nggak dengan Ko Sylvester juga?
Yang artinya kalau misalkan ya somehow ya koin-koin yang secara development berjalan ya bisa aja secara price dia undervalue gitu. Iya, I think of course itu pastilah ya. Ya, How the market prices an asset atau price action hari ini tuh nggak sepenuhnya nge-reflect sebenarnya the fundamentals. But again kalau lagi ngomongin yang kayak masalah summit atau Trump dan korelasinya sama market, menurut gue setelah summit kemarin, waktu awal tahun gini, waktu ya, waktu Trump di-elect, waktu dia menang, eh korelasinya sangat tinggi. Apa yang dia ngomong, apa yang dia lakukan itu sangat tinggi. Kemudian pas pelantikan eh, ketahuan kan, waktu hari H dia nggak ngomongin kripto, turun gitu kan. Jadi ya. market berekspektasi kecewa, turun gitu. Jadi sangat berkorelasi gitu sama action dia, sama perkataan dia gitu. Sampai kemarin di Crypto Summit akhirnya dia udah sign the executive order. I think korelasinya jadi turun gitu. There's not much to expect gitu dari Trump anymore. If anything, kalau sampai SEC bandelin dia soal meme coinnya dia, maybe that's a bearish sentiment. Tapi kayaknya kalau dari sisi bull, nggak terlalu banyak yang dia bisa lakukan lagi gitu. Executive order tuh kayak the only senjata dia, karena kalau dia tiba-tiba ngomong, oh ya, I'm a Bitcoin bull gitu, we will be the crypto capital of the world gitu. Itu kan semua kata-kata yang dia udah omongin lama Iya. udah basi gitu kan. There's nothing new yang dia bisa lakukan di dalam kuasanya dia gitu menurut gue. Jadi semakin kesini, waktu awal-awal gue ngerasa kayak, oh korelasinya tinggi banget nih, si Trump bakal ngomong A atau ngomong B, bakal swing the Goyang. market gitu. Tapi makin kesini, menurut gue power itu udah berkurang. Menurut gue sekarang itu the highest correlation adalah ya seperti tesisnya Fossil Investor. Satu itu ETF inflow, yang dua adalah quantitative easing. I think that's the only two yang bisa benar-benar ngegerakin the market. Alright. So for the next 2 months, karena tadi kita, maksudnya tadi kok Jonathan juga udah ngasih lihat ya kalau the next meeting yang punya probabilitas besar untuk pemangkasan suku bunga adalah di bulan Juni. It means for the next 2 months nih, kita bakal nggak akan terlalu banyak ekspektasi dong dari FOMC atau Federal Reserve. Ya probably mereka kasih komen, ya bisa ada meeting dan bla bla bla, tapi biasanya nggak terlalu yang kayak gimana banget. So what do you think guys? The next 2 months, artinya saatnya kita hibernasi, bobo ciang ya, bobo terus ya all the time. Atau mungkin tetap aktif di trading ya, mungkin Kak Jonathan boleh share juga kan kayak, ya what did you do gitu ya, during this moment gitu loh. Apakah, wah gua nge-DJ nih ya, lebih enak gitu kan, looking for easy money to X3X gitu. Or maybe it's best to, ya look away dari market. Kev, Kadang-kadang gitu ya. Jono tuh udah simple life, Kev. Udah Oh iya, business udah as slow usual living dia. Udah slow living dia. Business as usual tuh kerjaan ya. Oh, oke. Kayak lagi Aduh. itu dong Mun ya. Enggak lah. Tadi soalnya Go, aku lihat, yo. ya tadi aku lihat screennya Ko Jonathan tuh ada Mubarak. Wah, ini pasti Waduh, coba banyak gawat nih. Gawat deh. Oke, lanjut. Gas kok. Oke. Ayo. Let's see. Oke, udah kelihatan ya. Oke, so gue kan karena background gue Web3 banget dan legend banget ya. I think Yes. actually Oh, ini yang sharing gue daging menarik yang apa? Halo? Kedengeran? Iya, sharing daging. Yang daging, oke. Yang gue dapetin ya dari beberapa bulan ini waktu kita lagi sentimennya bearish banget dan lain-lain. Ya. Actually the best pulse tentang yang paling sensitif sama keadaan I guess makro itu sebenarnya the trenches menurut gua ya. Karena waktu kemarin benar-benar liquidity itu ditarik, itu trenches benar-benar mati semati-matinya gitu. Mati banget gitu kan. Nggak ada volume, nggak ada apa-apa sama sekali. So sekarang per this week gua mendapati ada a fresh angin lah gitu. Ada angin segar di dunia on-chain gitu. Yang ini yang gue mau share ya. So basically apa sih yang gue lagi liatin sekarang kan ini di DeFi lama.
di kategori yang volume dan perbandingan antara chain, dan gue lagi ngeliatin dominance-nya gitu kan. Kita tahu kalau Ya, kalau kita tarik belakang itu tahun ini tuh tahunnya Solana, which is yang hijau ya. yang Tuh paling Solana tuh tebel ya. dominan banget tuh, pie-nya membesar gitu kan. Terus Ethereum yang tadinya dominan sekali, dia Menciut. mengkerucut gitu, ya kan. Nah, kita sekarang lagi ngeliatin si BSC nih, yang paling bawah warna kuning. Hmm. Ada kehidupan gitu. Jadi ternyata ya ini gue nggak terlalu berasa waktu dia pertama kali spike ya, which is kayak ini Januari 20 sebenarnya, waktu ini zaman Melania nih. Itu sempat spike nih lumayan gila dia. I think ini waktu CZ lagi ngegoreng brokoli deh kayaknya. Si anjingnya itu mau di launch meme coin bla bla bla. Nah sekarang ini per tanggal berapa nih? 12, 13 ya kan? Seminggu inilah, pas minggu ini itu dominance-nya BSC mendadak naik, dia spike. Jadi ini udah dari 15 Maret 37% dari semua volume on-chain adanya di BSC. Sampai hari ini masih dominance-nya tinggi gitu, 30% gitu kan. So kalau kita ngeliat ya, of course PancakeSwap sebagai DEX nomor satunya dia, kita lihat juga ini lagi nge-spike lah gitu. Volume-nya kurang lebih, revenue-nya naik, volume-nya naik overall. Yang kabar terbarunya yang sepertinya lagi diperhatiin sama teman-teman di Jan itu sebenarnya apakah narasinya lagi berpindah nih dari Solana ke Binance Smart Chain. Kenapa? Katalisnya ada apa? Sebenarnya ada beberapa. Ada beberapa. Yang pertama itu sebenarnya Binance ada ngeluncurin, boleh kan ngomongin Binance? Nggak Binance apa-apa dong. ngeluncurin Ya. ada satu fitur lah gitu, di mana yang namanya Binance Alpha 2.0 ini masih belum bisa diakses, by the way. Gue juga belum pernah bisa akses. Tapi basically apa yang dia lakukan adalah dia menyatukan check walletnya sama Dex wallet. Jadi basically lu bisa langsung beli on-chain dari spot wallet balance lu gitu. Basically. Jadi kalau bahasa kita di abstract. Jadi benar-benar disatuin. Jadi lu dari checksnya itu bisa langsung paste contract address, atau lu cari ticker meme coin. Kayaknya sih Binance Smart Chain doang ya yang bisa kayak gini. Habis itu langsung beli gitu dengan balance itu, which is ya lumayan ya. Ini kan checks dengan volume terbesar dan likuiditas terbesar, tiba-tiba bisa beli meme coin langsung dari I guess UI utamanya dia gitu. Nah ini gue nggak tahu ya Ya. actually produknya seperti apa. Gue belum pernah lihat juga ada bocorannya. Cuman ini salah satu katalisnya, dan sepertinya Mas Sizi Mas Sizi lagi aktif lah gitu untuk kayaknya mau ngidupin chainnya gitu. Jadi dia mau berkompetisi lah gitu. So itu sih yang gue lagi liatin gitu. So kemarin ini ada beberapa ticker lah, kayak ada Mubarak. Ya, ini coba share dikit ya. NFA guys. Tapi yang pertama di seminggu ini yang terbang itu Mubarak, kayaknya kemarin di listing di futures ya kayaknya. Betul, Setahu gue. betul. Ya Betul. kan ini yang di listing di futures, jadi lumayan lah ya, ini price actionnya dalam ya seminggu lah pas lah kan. Seminggu ini udah nggak tahu nih berapa X, udah sampai 130 sekarang, udah lumayan establish support di range 120 ini. Terus yang kemarin, yang kedua yang lagi gain traction ini ada TUT, yang ini sharing watchlist aja ya. Ini ada TUT, ini tuh ternyata gimana ya, si pegawai yang bikin tutorial cara minting token di testnet itu nge-migrate si token testnetnya ini, si tut ini tutorial ke BSC gitu. Jadi tadinya dari testnet terus tiba-tiba dimigrasi lah somehow sama dia ke BSC-nya gitu. Ya, I think itu yang gue baca ya. Jadi ini lumayan kuat Ya. juga narasinya, karena ini kayak di launch-nya sama si employee-nya si Binance, terus kayak ya begitulah gitu. Terus dibikin branding bla bla bla. Ya terus ada beberapa lah yang I think kalau teman-teman di Indonesia pasti kayak ada yang follow, ada yang beberapa yang shield si Dudi lah gitu kan. Ini ada Dudi lah, terus ada Nelong lah hari ini, baru nongol di sini Nelong, turun ya. Ya begitulah. Dan beberapa lagi lah yang lain, gak usah inilah ya. Cuman so that's Ya, itu ya, sih ya. dari Jo.
narasi Prancis. Yes. Jo, ceritain Jo, gimana cara nemu koin-koin ini gimana gitu? Gue Betul, penasaran. betul. Soalnya gini, ini tambahan ya buat teman-teman viewers. Kalian jangan nanti Ko Jonathan sebutin nih Dudy Herlino ya kan, terus apalagi tadi Nailong ini itu, wah beli gitu ya, jangan Iya, iya, langsung iya. begitu gitu ya. I think Jangan. harus berpikir kayak gue kalau misalnya pengen kayak Ko Jonathan tuh gimana gitu loh, what should I do gitu kan, thought prosesnya tuh apa gitu. Nah kalian tadi Loh, udah Kev, pelajarin tuh. jangan ya. Gue barusan pencet buy nih. Jangan berarti ya. Waduh. Aduh ya, gue pencet sell lagi deh. Barusan gue pencet buy. Wah, lu gak bilang sih. Kayak beda, gue sell lagi deh. Ya. Jadi maksudnya lebih ke thought process ya. Kayak tadi Ko Jonathan ngasih lihat ke kalian tuh, mampir ke DeFi lama, lihat chain apa yang lagi mulai hype. Oh, volumenya spike nih, berarti gue boleh ngelirik nih koin-koin BNB. Ya kan dari tadi yang dibukain sama Ko Jonathan kan itu BNB Smart Chain kan. Ya Binance Smart Chain ya. It means Betul. ya kalian harus ngelirik gitu. Jadi proses berpikirnya seperti ini gitu ya. Jadi bukan langsung terima instan, oh dia pegang ini, oke gue beli juga. Ya ntar ujung-ujungnya kita disalahin lagi ya kan. Iya. Ya Benar. gasko. So Oke, how to-nya tuh, how to-nya. Ya, I guess pertama memang kan monitor lah ya. Ya, Keadaan DeFi, keadaan chain ini ada apa sih narasinya gitu dari Twitter, dari bla bla bla. Dan kebetulan kemarin ini baru lagi research ini ya, dan ngelihatlah ada anomali kan. Yang tadi gue bilang ada dominance-nya naik di Binance, terus kita ngelihat ini semuanya minus, volume minus, tapi Cuma somehow Binance doang PancakeSwap ya. bisa plus sendiri PancakeSwap gitu, ya. dan gede banget gitu kan. So somehow ini ada liquidity shift kan, kalau kita bisa bilang gitu, ada narrative shift atau ada liquidity shift. So di dalam quote on quote degen sebenarnya itu kan apa ya, cara satu-satunya untuk menang adalah to be early gitu. To be early itu lebih kayak, kalau gue biasa ibaratinnya surfing gitu kan, ada ombaknya di mana gitu, anginnya dari arah mana, ombaknya yang lagi gede tuh di mana. Karena di saat kita nggak bisa ngelawan arus, kita nggak bisa ciptain liquidity sendiri, kecuali lu Michael Saylor atau siapa lah gitu yang influence besar sekali gitu kan. Lu cuma bisa ngikutin apa nih yang market lagi percaya gitu kan. Mereka lagi mencari equilibrium di mana, atau mereka lagi cari opportunity di mana. Si para degen ini lagi ngedigen di mana. Dan kalau kita bisa nge-spot itu as early as possible, nah kita bisa memposisikan diri untuk ada opportunity. Biasanya ini maksudnya hasilnya cuma opportunity ya gitu. Jadi kelihatannya untuk sekarang di Binance Smart Chain lagi opportunity nih. Kayaknya ada beberapa orang atau ada komunitas yang besar ini, yang si degen members ini itu lagi berspekulasi, kelihatannya mereka mencoba untuk berspekulasi di Binance. Nah, jadi itu pertama, spot the ini narrative shift-nya lagi sengeng ke sini gitu, misalnya ada angin. Beberapa kali ini cuma short term. Jadi waktu itu kalau teman-teman ingat pernah Tron tiba-tiba ngeluarin pump fund-nya token, terus wow, easy mode tuh 2 hari doang. Iya. Benar-benar semuanya naik karena semua orang nyobain gitu. Terus kayak Sui gitu, wow sama sempat shift itu. Kalau Sui lebih lama lah, kayak 2 minggu 3 minggu, tapi habis itu balik lagi ke Solana gitu. Nah ini apakah ini seperti itu ya, kita nggak pernah tahu, makanya kita harus monitor gitu. Nah kalau masalah tickers, wah itu semua orang harus punya jurus masing-masing, tapi kebanyakan masih KOL driven gitu ya, KOL driven. Jadi sebisa mungkin membangun network atau bangun presence di Twitter untuk bisa di-invite ke grup-grup dalam, itu sebenarnya opportunity paling besar gitu. Jadi again teman-teman memang harus hati-hati banget, karena ini kan memang major speculation, dan maksudnya KOL juga sering kan ngambil liquidity dari followersnya sendiri. Jadi kalau kayak maksudnya gue share ticker atau watch ini, itu bukan ajakan membeli sama sekali gitu. Cuman kayak mau ngasih tunjuk aja, ini ada beberapa tickers yang kelihatannya price action-nya ya naik gitu kan. Bisa dicari lagi gitu dengan jurus-jurus kalian masing-masing gitu sih. So be careful, bukan ajakan membeli sama sekali. Jangan nuduh gue kalau tiba-tiba salah satu koin ini rakul, cuman ya itulah. Benar. Begitu. Nah, Jo, gue perdalam dikit ya. Tadi kan poinnya salah satu lu dapat koin-koin bagus itu kan dari komunitas kan, atau komunitas KOL lah, antara orang yang punya influence atau orang yang punya duit kan. Nah,
Nah, let's say kita udah berhasil masuk ke grupnya. Ya, setelah kita banyak gimana caranya kita udah masuk nih grupnya. Nah, pertanyaannya gimana sih? Lu bisa kasih kita tips gak? Cara-cara filter shield-nya atau promosinya orang-orang di dalam grup tuh kira-kira yang kayaknya yang mana yang sampah, yang mana yang beneran tuh gimana caranya sih? Bisa kasih share nggak? Waduh, ini kayaknya susah nih kok. Seru lihat Waduh, iya, I think hati lu baik atau hati lu jahat nih. enggak, karena first of all kita harus sadar kalau ini masih relatively bear market, jadi liquidity-nya nggak kenceng gitu kan. Kalau di bull market itu kayak buatnya nyala semua, literally kayak satu KOL di satu grup gitu kan, apalagi kalau di Telegram media gitu dia nge-paste kontrak address itu bot udah nyamber kayak ada 100 biji kali langsung, jadi langsung pump pasti gitu kan. Habis itu ya itu masalah kayak lu kayak berapa nih market cap-nya, bisa ke berapa ya kira-kira, berapa lama ya bisa hidupnya. So token-token kayak gitu biasanya cuma hidupnya ya nggak ada sehari literally gitu kan. Kecuali narasi-narasi besar gitu, kayak makanya itu again kayak bahkan zaman dulu di Solana pun itu kayak deteksi ombak gitu. Memang kayak misalnya GOAT, waktu GOAT pertama kali nongol itu narasinya kuat sekali ya, kayak lu harus dig deep dan lore-nya deep banget gitu. Dan kalau ada lore yang deep yang kayak lu nggak bisa ngerti dalam 1 jam, lu researchnya 1 jam nih, lu nggak ngerti gitu, dan lu gali lagi terus lu ketemu jam kayak, gila ini ternyata kaitannya sama si A16Z gitu misalnya gitu kan, ada Mark Anderson, ada nama Mark Anderson yang nyangkut, nah gitu kan, gitu kayak hal-hal kayak gitu. Lu bisa tahu tuh kayak, wah ini kayaknya something different nih, ini naratif baru nih, ini meta baru nih gitu. Kalau udah meta baru, apalagi itu alfanya, nah itu biasanya bisa run tuh lumayan gila. Nah itulah yang biasanya big winners ya, itu harus ada itunya yang kayak cerita-cerita 100x. Lu harus early banget dan juga narratif bisa long gitu. Kayak si Mudeng misalnya waktu dia viral banget, itu literally satu dunia nge-post itu Mudeng 2 minggu nonstop gitu kan. Of course dia bakal terbang gitu. Iya. Hal-hal kayak gitu sih yang benar-benar winners. Nah kalau kayak masuk ke grup KL kayak gimana? Wah itu sebenarnya jungle sih. Memang ujung-ujungnya apa ya? Gak ada rumus lah ya. Itu benar-benar kayak gut, atau lu kayak lu masalah kayak lu baca chatnya itu sejam kemudian atau detik itu juga udah beda gitu biasanya di hal-hal kayak gitu. So nggak, ini mah ya gitulah, nggak ada jurus. Kalau biasanya juga pada rungkat juga anyway di sana, cuman have fun doang biasanya. Lu pakai sniping bot nggak, Jo? Maksudnya atau lu pencet manual, lu baca, lu copy, lu beli manual, atau ada sniping bot atau gimana? Manual, semua masih manual. Gue nggak secanggih itu. Dan kayak jangan kira kayak gue selalu menang atau kayak gila banget win rate-nya ya. Kayak semua teman-teman di Gen gue tuh kayak win rate-nya paling 15% at best, kayak 15-30% lah gitu kayak. Tapi ya yang benar-benar bisa actually extract value dari Gen itu orang-orang yang bisa TP di atas gitu sih. Dan maksudnya bisa ride a winner lah for a long time biasanya. Gitu. I see. Wah, thank you banget Kojon. Sharingnya keren banget. Ini bisa banget buat teman-teman ngisi waktu luang ya. Tapi Jo, gue ada ide nih, Kev. Gue ada ide. Kan kita kan belum bisa diundang nih dari grup di grup KOL kan. Jono udah masuk kan. Gimana Jono aja yang buat grupnya? Kita semua masuk grupnya Jono gitu. Jadi Jono yang kasih tahu gitu kan. Jadi kita bisa masuk dari grup KOL kan. Yes, technically kita bergantung di nasib dari Ko Jonathan ya. Menggantungkan nasib di tangan orang lain. Gak oke nih kok. Wah, jangan. Guys. Mungkin nanti. Makanya sekali lagi, bargain power kita harus kuat. Kalau subscribers kita 100.000 kan, Ko Jonathan juga pikir-pikir ya kan, boleh juga nih gitu ya. Gitu ya. Benar gak? Jono udah slow living sih. Ini one more question aja ya soal tadi trenches. Berarti ini sebenarnya nggak ada risk mitigation ya? Kita nggak bisa risk mitigation ya. I mean ya kalau masuk udah between jadi sesuatu atau hilang. More or less gitu nggak sih kok? Betul. Stop loss-nya kan nggak ada gitu ya. Kalau betul. Features kan aman, liquidity-nya tebal. Betul. Ya gitulah. Jadi semua tech infrastructure-nya udah bagus. Kalau di Ranges mah
ada lah bot-bot yang ada stop loss, cuman ya biasa slippage juga di banget kan. So Ya, ya, ini ya. memang ya namanya juga trenches ya, kayak ini kayak the very very edge gitu, dan ya nggak tau lah, kayak ini Oke. so far memang trenches itu udah kayak udah kabur lah gitu, udah nggak nyentuh lagi. Nah ini baru-baru nih, kayak baru-baru kayak ada gak ya hidupnya. So we'll see lah minggu depan gimana, 2 minggu lagi Oke, oke. gimana, bener gak ada hidupnya gak nih gitu. Ya, ya, ya. Kita lihat Well, lah ya. actually, thank you banget kok Jonathan udah sharing hal yang menurutku cukup membantu sekali. Itu sebenarnya kalau misalkan buat saya ya, as a trader gitu. I mean, ternyata saya bisa juga ya cari istilahnya dalam proses screening, mencari aset yang high volume itu akan lebih mempermudah sebenarnya untuk price action itu perform dan ngasih kita result yang kita harapkan gitu. Dan rupanya setelah lihat tadi kok Jonathan ngejelasin ya, it means itu juga bisa buat kita pakai gitu. I mean, dalam the next 2 months, even katakanlah dari majornya ya, istilahnya kita ngomongin FOMC, Federal Reserve, mungkin nggak bisa ngasih harapan buat koin-koin pumping gila-gilaan secara merata. Tapi kita bisa lihat gitu, oh ternyata rotasi keuangan ke jaringan-jaringan tertentu itu bisa banget untuk ngedorong aset-aset di dalam jaringan itu untuk pump atau untuk bergerak lah ibaratnya. Dan saya pribadi at least kayak beberapa hari terakhir emang ngeliat gitu, kayak almost all coins yang ada di jaringannya Binance itu pada gila-gilaan gitu. Kayak brokoli termasuk. Kemudian Mubarak juga yang baru masuk di futures-nya juga langsung bergerak lumayan aktif. And then kayaknya recently even kayak GMT yang udah lama mati tidur ya, tiba-tiba mulai gerak. Lumayan loh, pergerakannya cukup signifikan gitu. It means kalau misalnya kita bisa spotting rotasi keuangan itu sedari awal, ya kita bisa dapat opportunity untuk trading harian juga gitu kan. Jadi dalam 2 bulan ini tuh belum tentu langsung kayak udahlah saatnya tidur gitu, nggak juga gitu ya. Which means kita sebenarnya bisa mengikuti perkembangan market juga, belajar dari ngelihat rotasi keuangan itu. Top nggak tuh kira-kira kesimpulannya? Selalu top lah Kevin mah, mana pernah sih nggak top, Terima kasih. Oke, saya selalu pamit lah. dulu ya. Terima kasih guys ya. Oke. Anyway, it's gonna be the last part ya. Ini pas 47 menit ya. Bakal jadi satu part final nih ya. Pertanyaan paling signifikan. Ini udah mulai hot. Lumayan banyak diperbincangkan. Ki-Young Ju. Dia adalah CEO dari CryptoQuant. Ya, buat yang nggak tahu, CryptoQuant itu adalah platform untuk kalian melihat data on-chain. Nah, Kyungju ceritanya, dia memberikan sebuah statement. Atau dia, selama ini gue bull market, gue bull terus, gue bull. And then somehow, for the first time, dia ngubah nih, ya, statement dia. Baru aja kayaknya tanggal 15 atau 14, saya lupa ya. Pokoknya pertengahan bulan Maret ini. Bahwa dia bilang, this is the bear market. What do you guys think about it? Ya, mungkin mulai dari Ko Sylvester dulu nih. Udah lihat belum gua Twitternya? Setuju. Udah lihat. Setuju banget. Tapi maksudnya that is what you get by putting a label on something gitu. Maksud gua orang kasih label kalau begini nih bull market, ini bear market, terus digeneralisasi gitu ya. Ya jadinya kayak gitu. Maksudnya kayak gitu tuh apa ya, ketelatan berapa lama gitu. Kan aku pribadi aku udah sering bilang ada pockets, ada narasi-narasi, grup-grup, semua tuh geraknya beda-beda di kripto sekarang. Udah nggak bisa digabungin. Jadi 4 bulan, 5 bulan yang lalu udah bear market, udah bagi banyak koin tuh udah bear market, udah hancur-hancuran. Jadi jangan coba nanya apakah udah bear market atau belum ke holder modeng gitu. Bisa ditampar guys. Oh iya, benar juga. Artinya dia udah kesel gitu kan. Lu nanya, lu lihat chart gua udah minus 90%, lu nanya bear market atau enggak gitu, ditampar bolak-balik gitu kan. Iya. Terus kalau lu nanya udah bear market atau enggak ke P Network gitu, ke holder P Network, jangan nanya juga gitu. Ada yang bilang minggu ini udah bear market karena udah turun ke $1 dari $2 gitu kan. Tapi ada yang bilang ini belum apa-apa gitu, akan tembus ke $1 juta. Ya itu nggak tahu itu yang mana yang benar. Khusus P Network lu nggak boleh nanya bear market atau bull market gitu. Jadi
Jadi Oke. poin gue itu balik lagi, gue tuh nggak suka kasih label ke keseluruhan ke kripto bull Iya, iya, market, iya. bear market karena udah beda-beda sih. Itu sih menurut gue. Oke, oke, oke. Berarti actually tanggapan ko Sylvester itu ya ini menurut Kyungju. Bener ya, ibaratnya seperti itu. Kalau dia mengatakan bahwa menurut gue ini bear market gitu, based on the on-chain data gitu. Mungkin begini kok, saya pengen tahu aja ya, dalam artian when you hear ya statement dari Kyungju misalkan, bahwa dia bilang, hey, this is the bear market. What do you feel? Dan what's your strategy gitu? Ya, aku di satu sisi aku setuju. In a way kalau Ya, perhatiin deh guys, hmm, 6 bulan setahun yang lalu anak-anak airdrop kan rame banget kan, seru kan, yes, seneng JP ini, JP ini, JP ini, perhatiin deh. Sekarang anak ya, airdrop ada suaranya nggak? Lagi kalem. adem kan, nggak ada suaranya. Artinya apa? Anak airdrop udah kena bear market, ya kan? Udah nggak ada Oh, suaranya nih. bukan lagi slow Maksudnya anak leading loh. airdrop tuh udah nggak ada yang kena JP lagi di sisi airdrop ya. Oh, Lagi sisi tanam nih sekarang. Terus sekarang kita ngomong anak yang lain, misalnya anak yang jual pre-market. Waktu itu koin-koin pre-market bilang, gampang banget nih. Ada koin mau listing, lu langsung lu jual aja beli. dulu di pre-marketnya gitu. Pernah ada Oh, momen itu kan? iya, Lu iya, gampang iya. banget lu jual aja di pre-marketnya pasti untung. Nah, lu pernah dengar lagi nggak suaranya? Enggak kan? Artinya musimnya anak-anak pre-market juga udah turun gitu. Udah bear market in a way. Tapi kan semua kan beda-beda. Kelompok-kelompok ini grup-grupnya ngalamin high-nya, low-nya tuh beda-beda. Dan sekarang anak-anak yang belum, maksudnya yang masih bertahan, yang belum bear market, itu yang secara general trading kalau gue lihat. Gitu. Jadi secara general trading belum kena ya itu grupnya itu. Ya nggak tahu ya kapan Iya, atau iya, nggak. iya. Tapi kalau lu perhatiin ya Kev ya, gue nggak tahu. Gue nanya lu nih, Iya. 2 minggu terakhir, seminggu terakhir, market tuh geraknya udah nggak sevolatil, udah nggak seenak sebelumnya gitu. Udah gerakannya udah agak pelan, terus agak rese. Koin-koin kecil yang volatilitas kecil, goyangnya tuh udah agak rese gitu. Resenya tuh nih gue kasih lu contoh ya, koin-koin rese ya. sebelumnya nggak serese ini koin-koin ini gitu ya. Nih gue kasih lu Oke, contoh oke, koin oke. rese nih. Ini nih koin rese. Oh, Ini BMT. nih. Nah, ini koin paling rese sedunia nih. Oh, artinya pump, and then Ya, konsolidasi, turun tiba-tiba langsung pump flat. 50% ke atas lagi gitu. Kayak, Ya, nah ini ya, nih, ya, ya, kan ya. pump di sini nih, udah kan pump ya, udah turun Ya, nih, ya gitu. Tiba-tiba ya udah orang mulai nge-short nih, udah tembus tahanan di sini kan. Nih gue kasih chart kecilan lu lagi deh. 15 menit. Ya, Mana ya, nih? ya. Yang sini nih kan udah tembus nih yang sininya nih. Udah turun ke bawah. Di pump 50%, 43%. Itu maksud gua koin rese gitu. Itu Oke, mulai banyak muncul gitu sekarang. Jadi ya harus hati-hati juga gitu, nggak seenak berapa minggu yang lalu. Itu poin gue sih. oke. Kalau aku mungkin agak beda kok. Ini kalau dari sisi Hmm. trading ya. Aku pernah dapetin situasi Desember 2022. Itu paling mati. Aku berasa Bitcoin ranging for I don't know maybe 20 days ya more or less hanya dengan batas bawah batas atas itu range-nya itu benar-benar tipis kayak less than $1,000. Kebayang nggak? Bitcoin kurang dari $1,000. Jadi kayak dia naik $300, turun $200, naik $500, turun $400, bolak-balik aja. Jadi kalau no volume, no range, no trend, buat trader itu damn ya, mendingan lu tidur deh. Atau mancing deh, mancing. Ya, melatih kesabaran, mancing kan. Tapi mancing sambil ngeliatin handphone juga, jadi kayak nggak bisa sabar juga ya. Ya itu sih yang mungkin dirasa ya pada saat itu. Oke, oke, oke. Noted, Kalau sir, Kev, noted gue ya. nanya lu dong. Kalau lu Ya, sekarang ya, ya. gimana? Gimana sekarang? Eh, Tambah asik atau apa gimana? Atau sama aja Sebenarnya atau? masih oke kok. I mean, kalau di video trio 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 kwek kwek ya,
Track record yang dua minggu lalu lah yang saya pernah share ke teman-teman ya, kayak cara saya screening seperti itu masih bisa dipakai gitu. I mean sebenarnya kayak BMT itu yang tadi kau tunjukin ya, itu kan lagi dapat volume gitu ya. Sebenarnya asik, tapi kita harus follow the trend gitu. Jadi kita nggak bisa nge-spot kayak oke, ini titik dia bakal reversal di sini nih gitu. Kalau kita follow trend ya masih bisa dapet tuh kayak tadi loh kok. Nge-spike tau-tau 40%, 50% gitu. Tapi kita harus coba nemuin itu, transisi volume atau rotasi volumenya tuh sedari awal. Jadi saat Bitcoin-nya lagi flat, 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 biasanya kalau sekarang nih, sekarang banget ya, itu ada rotasi keuangan muter di altcoins-nya. Jadi at the same time Bitcoin dominance biasanya konsolidasi, ntar altcoins-nya nih ada di misalkan ini ngepam gitu. Ini kalau recently banget nih ya, yang recently banget ada UMA token, UMA habis pumping. Kemudian Shell ya, Shell juga habis meledak lagi. Baru banget beberapa hari terakhir auction pam terus, wah struktur harganya enak di follow gitu loh, trendingnya masih kelihatan gitu kan. Nah, di compare dengan ya kalau kita trading di Bitcoin, wah boring banget gitu. Kayak boringnya dalam artian gerak flat 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 ya kan. Ternyata nungguin FOMC lama ya. Ntar setelah FOMC keluar nih, ntar malam Digital Summit, kita nggak tahu nungguin apa nih ya. Bakalan lama lagi gitu, bakalan kalem lagi marketnya. Jadi sebenarnya masih bisa make money dari situ. Makanya tadi yang di sharing sama Ko Jonathan itu wah lumayan helpful gitu ya. Artinya kita bisa lihat rotasi money flow dari jaringan per jaringan gitu, dan it means kita bisa tahu gitu kan kayak oh kayaknya boleh nih gue mulai ngelirik jaringan Solana lagi nih. Koin-koin turunannya tuh kita bisa manfaatin dan kita lihat mana yang kira-kira mulai gerak aktif gitu. Mungkin kayak Raisol, ada yang lihat Raisol nggak? Kayak beberapa hari ini itu juga meledak gitu. Artinya ada yang balik lagi nih kelihatannya ke Solana punya jaringan gitu. I don't know sih, Raisol di Solana nggak ya? Kayaknya Solana ya harusnya. Seperti namanya Raisol ya. Radium Solana kan itu kan. Cuman diganti jadi Raisol, bener nggak? Ya, Bener ya, ya kayak gitulah kira-kira. Nah kalau ke Jonathan gimana kok? Begitu dengar Kyungju, anjir ya dia Twitternya nge-tweetnya ini udah masuk bear market nih gitu. So what do you think ya? And what's your strategy gitu? Apakah ya udah gue nge-trenches aja deh, atau misalkan oh gue rotasi portofolio gue nih, gue keluarin sebagian, gue jadiin stable aja dulu atau gimana gitu? Ya lumayan kaget ya. Well, to be honest gue nggak tahu Kyungju-nya, tapi waktu gue tahu dia CEO CryptoCon baru kayak, oh, this guy's legit. Dia kan so terus gue kayak kena pantesan rame gitu kan. Soalnya Ya, baca ya, juga ya, kan. ya, ya. Pantesan kok rame gitu. Um, I don't know what to think ya. Kayak gitu tuh kayak eh itu I guess dia berdasarkan beberapa on-chain metrics, tapi ya of course itu memang matrix typical matrix kalau lagi koreksi juga rada kayak gitu, prolonged correction kan. Kayak sell off bla bla bla. So ya gue nggak tahu ya kenapa dia bisa konklusif banget soal 4-year cycle-nya gitu. Kayak karena kalau Ya, istilahnya ya, dia ya. kan ini udah ya udah, this is the end of the 4-year cycle. 1 year kita bakal bayar nih gitu. Iya, dia 6 Dan sampai dia bilang 6 sampai 12 bulan dia bilang tuh. ya, which is sebenarnya ya kalau 12 bulan, let's say, Bukan bear, gue nggak tahu ya dia iya tarik bear dari market kapan, ya. dari Februari gitu kali. Dia sinyalnya udah flashing kayaknya ya. Kalau gue baca Iya. berarti sampai Iya, Februari iya, tahun iya. depan. Nah mungkin nggak, kayak gue nggak bisa ngelihat ya kalau sampai ada quantitative easing yang heboh di tahun ini. Dia bakal bisa bilang kayak gitu. So who knows? I think Malah aja. ya gue bingung guys, kayak bingung, nggak tahu bisa seberapa serius kita take that data. Tapi ya kayak jadinya kayak gue gitu kan, kayak gue yang pas minggu lalu gue tanyain kalian, yakin ini bukan bear market gitu kan, kayak yakin gue waktu itu udah ada hunch loh gitu. Kayak kalau sampai bear market kalian ketinggalan loh gitu, ngerti gak sih, kayak Iya, jadi iya, iya. sebuah contrarian take lah ya. Dan I guess dia mau honest sama Iya, iya, datanya iya. dia gitu. Oke. Nah, aku kalau lu ada gimana ya? aku Kalau lu sebenarnya gimana? ada coba untuk ngelihat ya. Dia pernah nunjukin data yang sama. Well, actually itu balik pada saat Mei 2021 kok.
Jadi di Mei 2021, on-chain metrics yang dia pakai itu nunjukin kalau this is the bear market. But after that, as we see ya, as we remembered gitu kan, ya itu kan Mei 2021 itu adalah momen China ban crypto. Well, Bitcoin drop ya, almost more than 50% gitu kan pada saat itu. Dari 60,000 more or less sampai ke $30,000. And then consolidate for mungkin during summertime, ya dari Mei, June, July, and then baru mulai ada activity lagi after mendekati September seingat saya. Which is itu the last moment kita nge-push, dan November per Jerome Powell mewakili the Federal Reserve bilang kalau mereka akan menyetop ya QE-nya. Makanya dulu kita pernah dengar istilah taper tantrum, itu tepat November 2021. Di situ baru topnya. Gitu loh. Dan setelah itu baru bear market. It means signalnya bisa false gitu. Saya ngelihatnya sih mungkin seperti itu ya. Ya memang kita bilang on-chain itu adalah part of part of analitiknya kita gitu kan. Kita dalam analisa, dalam riset kita ngelihat gitu loh bahwa lu lihat dari apa aja sih? Oh, gue lihat dari price action, gue lihat dari on-chain data, gue lihat dari kalau Sylvester dia lebih percaya ETF gitu. Ya kan? Which means ETF-nya gimana gitu kan. Ki Yong-ju juga ngasih statement kalau menurut dia nggak ada fresh demand nih di ETF gitu. Ya dia bilang seperti itu. Nah ini sebenarnya kan adalah berbagai kalau kita bilang ya, berbagai variabel yang kita lihat ya di dalam kita memutuskan pengambilan keputusan kita gitu. Kenapa kok? Senyumnya. Lu tuh bahasanya kayak analis CNBC, Kev, keren banget gitu. Oh gitu ya? Ngomongnya gitu. Keren banget lu. Oke. Sorry guys. Gak keren, justru keren gitu. Maksudnya gue bangga okay. gitu, keren juga. Punya teman kayak Kevin ini keren nih kayaknya. Iya. Jadi ya itu berbagai aspek yang kita lihat ya. Jadi gak cuma satu aspek gitu. Kalau Ki Yong-ju berarti belief-nya kan adalah on-chain gitu. Dan kalau misalkan, ini yang lucu. Ini lucu nih, saya boleh ketawa nih ya. Karena dia bilang begini, iya ini bear market, tapi gue hold spot gue. Nah bingung gak tuh? Spot Bitcoin. Iya. Atau spot yang udah minus 90% kayak gue gitu kan. Gue ada spot yang minus 95%. Ya gue hold udah aja, mau diapain ya? Bro. Ya, lu mau apain tuh spot? Lu mau apain itu spot minus 95%. Karena dia penekanannya begitu. Jadi menurut dia, ya udah walaupun begini, oke, gue tetap hold spot gue. Nah, ya jadi kan pertimbangan teman-teman ya. Kenapa dia tetap hold spot dia gitu loh. Kalau misalkan emang dia pede banget bear market, kenapa lu nggak jual spot lu? Ibaratnya kan gitu ya. Well, actually sebenarnya ya kita tahu lah di market itu it's all about probability gitu. Gak ada yang tahu kalau tiba-tiba Donald Trump melalui Cynthia Lummis pengajuan RUU tiba-tiba di-approve sama anggota Senat, tahu-tahu Bitcoin Strategic Reserve bukan cuma sekedar beli pakai bukan sekedar cuma nge-acquire dari sitaan, tapi ternyata Senat juga memperbolehkan, ya ini adalah planning yang bagus, tahu-tahu jadi beli 2 bulan lagi, tahu tiba-tiba meletus, nggak ada yang tahu. Right? We never know gitu loh actually what will happen with the market gitu. Cuma memang ini kalau boleh conclusion ya, mungkin sekalian kita tutup episode kali ini gitu. Conclusionnya sebenarnya dari makronya sih, bahwa memang makronya lemah sekali untuk saat ini. Itu kita harus akui teman-teman sekalian ya. Dalam artian IHSG rontok. Ya, ini yang recently nih ya, yang recently banget. IHSG rontok. Apa tuh penyebabnya IHSG rontok? Ya kan buat orang-orang yang mungkin invest di sana pasti ngerti gitu loh bahwa uang-uang asing itu juga ikut terlibat di dalam development price daripada IHSG. Jadi kalau asingnya menarik diri, itu kita tahu, tadi udah ditunjukin sama Coach Sylvester, chart gold itu naik. Artinya rotasi keuangan secara major. Ini bukan kita ngomongin chain lagi ya, jadi kayak BSC, ke Solana, Ethereum gitu. Bukan, tapi kita ngomongin dari duit yang secara keseluruhan, ya, holistic perspektifnya, bahwa uangnya itu udah lagi di risk of asset gitu loh. Mereka lebih mengalihkan ke aset-aset yang tidak beresiko, seperti emas misalkan salah satunya. But, ya, for me personally, saya ngelihat ini as an opportunity, gitu.
Ya kan? Kita seringkali terbalik ya, berpikir ketika harganya sudah pumping tuh kita confident. Makanya sekarang gini, contoh misalkan, sebutlah Ethereum. Kenapa waktu harga 3.250 kalian mau beli? Tapi sekarang dapat diskon di bawah 2.000, takut. Nah, bingung kan? Jadi timbullah pertanyaan, apakah sebenarnya teman-teman di sini memang ya lebih senang menjadi exit liquidity saja atau ya sebenarnya punya nyali untuk become an investor gitu loh. Ya kalau mau become an investor ya harus ngelewatin drawdown dan proses yang kontra dengan majority dari people yang saat ini dalam keadaan fear gitu. Ya ketika risk on aset sudah mulai pumping lah ibaratnya, Anda sudah terlambat ya, untuk masuk ke dalam perahunya gitu. Ini ibarat sudah berlayar setengah jalan, Anda coba ngejar pakai sekoci gitu ya di tengah laut gitu kan. Ayo dong, gue juga mau ikut nih kapal ininya ya, kapal pesiarnya ya. Itu sebenarnya pandanganku sih. Jadi ya ketika kita lihat dari sisi makronya memang melemah, tapi sudah terjadi gitu. Ya, kita hanya tinggal memperhatikan kapan ya ada tanda-tanda makro ini akan mulai ngasih kita sebuah harapan dan itu jadi salah satu faktor pendulum yang sekalinya dia nge-swing bisa bikin market booming gitu. Itu sih kalau pandanganku ya, secara keseluruhan yang bisa aku ambil kesimpulannya seperti itu. Namun, seperti yang tadi dijelaskan, Coach Sylvester, Coach Jonathan, ya kita juga bisa lihat ya teman-teman bahwa even though dengan market condition kayak gini, kita tetap bisa make money. Yang penting teman-teman bisa teliti aja mencari opportunity itu. Itu sih kalau misalkan yang bisa aku ambil kesimpulan dari keseluruhan obrolan kita hari ini. Kev, nih Yes. gue pengen bilang nih, gue pengen tekanin sekali lagi ya. Ya, Di ya. kripto itu nggak ada bear market. Di kripto Oke. ya nggak ada bear market. Maksud gue apa gitu ya? Gue bilang nggak pernah ada bear market di kripto karena kripto tuh cakupannya luas banget. Kalau misalnya Bitcoin lagi bear market, gitu, ada koin-koin aneh yang lompat-lompat kayak koinnya Mubaraknya si Joe gitu. Orang Ya. Bitcoin minggu ini lagi Lesu. lagi lesu. Jono dapat koin-koin 2x berapa koin tuh dia dapat tuh. Makanya dia slow living kan. Senyumnya juga beda gitu. Jadi itu kripto maksud gua gitu. Kalau misalnya koin-koin aneh lagi hilang, tiba-tiba ada koin-koin anjing kucing muncul dari BSC. Kalau misalnya semua koin lagi pada turun, tiba-tiba kita bisa nge-short gitu. Exactly. Kalaupun semuanya turun, nggak ada yang naik pun nggak bisa nge-short, trio kwek-kwek view-nya juga masih tetap naik gitu. Tetap bull juga di trio kwek-kwek. Jadi di kripto tuh nggak ada bear market tuh nggak ada. Ini beda sama pasar yang lain ya. Kalau gue bilang misalnya contoh deh tadi lu ngomongin IHSG, Kev. Ya. IHSG tuh ruang lingkupnya lebih sempit, jauh lebih sempit. Kalau Buy lagi only. kalau kondisi kayak sekarang, pertama dari pilihan koinnya atau asetnya itu dikit. Ya. Pilihannya udah dikit, jenisnya dikit, fiturnya juga cuma bisa beli doang, Ya. nggak bisa jual. Jadi dihapus label bear market, bull market, apalagi di sekarang ya 2024 Ya. semua terfragmentasi, altcoin sama Bitcoin udah misah gitu, udah gue bilang sih udah agak bercerai gitu ya. Itu Ya. mendingan itu kita taruh di samping, kita banyakin follow Jono, liatin dia call coin apa. Supaya kita juga semua bisa slow living, bisa dapat 2x kayak Jono gitu kan. Gue juga mau, men. Ya. Gak Mantap, slow living gak ada. Ini juga masih cautiousnya masih tinggi gue, masih cautious banget ini. Ya. Oke, anyway, for the final words dari Coach Sylvester, mantap banget ya, itu insightful banget, benar banget sih. I think crypto market somehow there's no bear market ya, karena volatilitasnya ada dan kita bisa manfaatin dari segala angle ya, itu kan yang dimaksud ya kok ya. Ya. Oke. Ya, aku rasa cukup ya teman-teman for today, for this episode ya, for
thank you so much buat kalian yang udah nonton video ini sampai finish ya. Semoga kalian bisa dapetin banyak value dari obrolan kita. Yang baik diambil, yang kurang baik dikurangin. Dan terima kasih banyak ya. Jangan lupa klik tombol subscribe, give the likes button, dan juga komen ya kira-kira. Oh, saya pengen tahu ya teman-teman viewers, kalian kalau misalkan ada yang mungkin sekiranya, guys request dong ya, discuss tentang ini. Ya, we would like to see ya, what's your opinion, and di kolom komen tulis aja ya. Oke, so itu dari kita ya, Trio Kwek Kwek. Thank you so much for coming, thank you so much for clicking this video. I'll see you guys again di Trio Kwek Kwek episode berikutnya. God bless everybody. Cheers. Bye bye guys.